tim Manaqib Online Internasional yang bekerja luar biasa di bawah komando Bunda Haya Sukmono, Ibu Sari Sukmono, Profesor Haji Priyatno, dan Mas David Watimena, juga Ibu Dwi Kartikawati yang bekerja luar biasa, menjadi wasilah kita semua, menjadi penarik kita semua untuk sekurangnya, kalau saya pribadi, seminggu paling tidak kecantol 2-3 kali atau 5 sekali ya ikut Manaqib Online ini, sehingga kita terdorong, terbantu untuk selalu istiqomah. Juga alhamdulillah yang berbahagia Ibu Hajah Kartini Sulufan sebagai pemangku hajat. Beliau ini ikhwan yang sangat istiqomah. Apakah Ibu Kartini hadir? Saya lihat tidak ketemu ya. Assalamualaikum Bu Kartini. Gimana kabarnya US Bu? Nggak ada ini, belum masuk ya. Oke, ini ikhwan dari Punjau di sana. Ini ada Brother Charles juga di situ. Juga untuk para petugas Manaqib yang bekerja dengan baik dan seluruh ikhwan akhwat jamaah Manaqib Online Internasional yang dipisahkan Allah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Zulhijjah, minggu awal bulan Zulhijjah, tanggal 7. Sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah Idul Adha dan kurban tanggal 10 Zulhijjah nanti. Nah, tugas saya malam ini menyampaikan kitab Tabaruk Kitabatul Zuhur yang ini bisa dikatakan banyak maknanya, berkelanjutan dari bulan Zulqa'dah sebelumnya ya. Ada 8 huruf di dalam bulan Zulhijjah ini. Huruf Zal yang bermakna zikrullah, ini kita akan bahas zikrullah. Kemudian huruf Waw yang bermakna warok atau hati-hati. Dan huruf ketiga Alif atau bermakna Islam. Dan huruf keempat ini huruf Lam atau lazjah atau kenikmatan. Huruf kelima ini adalah Ha atau hijjul bait ya, mengunjungi Baitullah. Huruf keenam adalah Jim yang bermakna jidal atau berbantah-bantahan. Ini sangat jadi tradisi dan budaya sekarang ya, jidal ini. Kemudian Jim kedua bermakna jalwah, ini yang kita lakukan. Dan huruf terakhir huruf Ha itu bermakna haibah atau mengagungkan nama Allah. Nah, kita akan menjisukan huruf zikrullah ini yang karena sangat kini kita banget ini ya. Huruf zikrullah itu adalah satu etos, satu doktrin, satu praktik, satu amaliyah yang paling penting kalau bisa dibilang begitu dalam thariqah ini, juga dalam agama kita sebenarnya dalam Islam. Namun wabil khusus di dalam thariqah ini kita diajarkan bukan hanya mengamalkan tapi menghayati dan memahami zikrullah. Nah, bentuk yang menarik adalah makna harfiah zikrullah itu mengingat Allah ya. Kalau dalam kajian filsafat, ingatan itu adalah tindakan pikiran, tindakan akal kita. Kalau kita punya sesuatu kita ingat, itu adalah pikiran kita yang bekerja. Kita punya kapasitas mengingat memori-memori yang masalah terjadi di masa lalu, baik hal-hal yang kita sengaja kita hafalkan ya. Kalau dulu masa kecil kita menghafalkan banyak hal, dan itu adalah bentuk ingatan, bentuk memori. Ada ingatan yang tidak bisa kita hilangkan atau yang melekat terus karena saking mendalamnya. Ada ingatan yang bisa kita tiba-tiba bisa lupa gitu ya. Bahkan ada penyakit orang hilang ingatan, memory loss. Nah, di dalam thariqah ini kita diberitahu bahwa diajarkan bahwa zikrullah itu bukan sekedar tindakan memori, bukan tindakan pikiran, tapi tindakan hati. Dan ini yang membuat makna zikir ini, mengingat di dalam thariqah kita ini menjadi sangat mendalam. Nah, kalau kita melihat berbagai macam
Allah, makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, sesungguhnya bisa dikatakan mereka ini memiliki derajat yang berbeda-beda ya, dan derajat itu salah satunya ditandai oleh kapasitas kesadaran. Kesadaran itu keterbukaan ya, kemampuan untuk mengenali, mengetahui baik kenyataan di luar dirinya maupun kenyataan tentang dirinya sendiri. Dan misalkan kita melihat realitas atau makhluk yang secara biologis tidak hidup, misalkan ya, batu, air, tanah, gunung, dikatakan itu realitas yang rendah karena mereka tidak memiliki kesadaran ya. Kalau batu kita apa-apain, dia diam aja, dia menjadi objek dari realitas yang lain. Juga realitas misalkan kayak gunung berapi, bahkan misalkan meskipun dia punya kayak Merapi, di Gunung Merapi di Jogja ini sangat aktif, ada aktivitas, tapi kita melihat aktivitas Merapi itu bukan muncul karena kesadaran, tapi karena mekanisme fisika dan kimia yang ada dalam bumi. Begitu juga angin, misalkan angin bergerak bukan karena angin itu mau atau ingin bergerak atau sesuatu pada dirinya menyebabkan dia bergerak, tapi ada perbedaan panas, perbedaan energi yang menyebabkan angin bergerak. Nah, di atas itu ada hewan-hewan atau tumbuhan yang secara biologis hidup ya. Secara biologis hidup itu artinya dia tumbuh, kemudian bisa memperbanyak diri, seperti tanaman-tanaman gitu ya, buah, pohon mangga, pohon apel, rumputan, semua secara biologis hidup. Mereka tumbuh, berkembang, dan mereka berkembang biak ya. Namun mereka secara biologis tidak memiliki kesadaran, seperti mereka tidak bisa merespon ya. Mereka tidak bisa, bergerakan terbatas, sangat-sangat terbatas ya. Kemudian menunjukkan kapasitas untuk menindaklanjuti apa yang terjadi pada dirinya ya. Misalkan kalau kita menginjak rumput ya, kita tidak tahu rumput itu sakit apa enggak. Kita tidak ada rasa sakit pada rumput karena dia tidak punya kemampuan untuk merasakan sakit, misalkan ya. Atau rumput menginginkan sesuatu ya, saya nggak mau tumbuh di sini, tumbuh di sana aja, misalkan. Itu tidak bisa karena rumput tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya kesadaran. Kalau rumput dimakan oleh kambing atau sapi ya, mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena mereka tidak punya kesadaran. Meskipun ada beberapa pandangan dalam kosmologi yang mengatakan tumbuh-tumbuhan juga sebenarnya memiliki kemampuan ya untuk beradaptasi, untuk merespon lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, di atas itu, di atas tanaman ada hewan-hewan yang memiliki kesadaran seperti hewan sekitar kita ya, kayak seperti kucing, ayam, kambing. Mereka dikatakan punya kesadaran. Misalkan mereka bisa bergerak, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Mereka bisa bersuara, bahkan mereka bisa menunjukkan respon tertentu. Misalkan ayam yang ketakutan, atau ayam ketika kita beri makan dia mendekat. Ada ayam yang bisa dilatih, seperti juga hewan-hewan yang lain. Bahkan ada di antara hewan-hewan ini yang konon memiliki intelijensi tertentu yang bisa dilatih ya, seperti anjing misalkan. Anjing ini banyak dipakai oleh manusia untuk kebutuhan, kepentingannya, dilatih untuk berburu, untuk menjaga ya, bahkan dijadikan bagian dari keluarga ya. Kalau saya di Australia itu orang memelihara anjing itu kayak dianggap anaknya sendiri gitu. Jadi ini mereka misalnya bagian dari keluarga, karena anjing memiliki kemampuan untuk merespon ya, menunjukkan emosi. Dia marah, dia kecewa, dia ketakutan, atau dia bahagia ya. Atau hewan lain seperti simpanse ya, beberapa jenis monyet memiliki kemampuan rasional, bisa diajarkan. Atau lumba-lumba juga dipercaya memiliki intelijensi. Juga ada hewan-hewan unggas
itu yang bisa dilatih ya, seperti kakak tua gitu. Jadi mereka dianggap memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari hewan-hewan lain misalkan. Nah, saya dulu waktu kecil punya banyak burung merpati. Burung merpati itu bisa dilatih gitu ya. Tapi secara intelijensi burung merpati itu tergolong burung yang bodoh kayak, karena beberapa hal yang mereka lakukan itu justru sering membahayakan mereka sendiri. Nah, ada burung-burung yang lebih smart, lebih pintar. Nah, mereka memiliki level kesadaran yang lebih tinggi, karena bukan hanya mereka itu bisa merespon lingkungan sekitar mereka, kadang mereka bisa tahu perubahan lingkungan di sekitar mereka, dan mereka bisa dilatih. Itu artinya mereka punya kapasitas kesadarannya, pengetahuannya tertentu bisa ditingkatkan. Nah, artinya kesadaran ini adalah derajat satu makhluk, satu entitas itu ketika berinteraksi dengan makhluk yang lain atau entitas yang lain gitu. Nah, manusia ini adalah makhluk yang tertinggi ya, dibayangkan di dalam Al-Quran, dalam ajaran agama kita, dalam Islam. Ini makhluk yang ditinggikan oleh Allah di atas makhluk-makhluk yang lain. Persis karena tingkat kesadaran kita itu yang paling tinggi ya. Karena satu, di dalam Al-Quran katakan kita diberi kemampuan Allah untuk mengenali nama-nama, belajar nama-nama. Itu kalau dalam filsafat itu berpikir ya, membuat pengertian, membuat konsep, membentuk pengetahuan. Jadi kemampuan kesadaran manusia bukan hanya dalam level untuk survival, untuk bertahan hidup sebagaimana hewan-hewan, tapi manusia punya kemampuan untuk mengembangkan lingkungannya, bahkan menciptakan dunianya sendiri ya. Misalkan di dalam peradaban umat manusia itu banyak dibangun gedung-gedung, kemudian tata arsitek, bahkan kota-kota yang besar sekali ya. Nah, itu adalah bagaimana kemampuan manusia bukan hanya memahami realitas yang diciptakan Allah itu dalam segi pengetahuan, tapi ikut merekayasanya, menatanya menjadi sesuai dengan kemampuan, sesuai kebutuhan manusia. Misalkan yang kita lakukan sekarang, kita dengan teknologi, dengan Zoom, tentu tidak pernah dibayangkan kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan jarak yang jauh ya, dengan teknologi yang sangat canggih. Ini adalah kemampuan kesadaran manusia, karena kemampuan manusia dan didorong oleh kehendak ya, karena manusia punya kehendak yang macam-macam, maka diciptakan teknologi yang asumsinya membantu kehidupan manusia. Nah, di dalam peradaban umat manusia, kalau kita melihat kesadaran manusia ini juga bertingkat-tingkat sesungguhnya ya. Ada manusia di masa lalu yang kita melihat itu tingkat kesadarannya hanya pada bagaimana mereka bertahan hidup. Kemudian mereka melihat alam itu lebih superior ya. Ini masa yang disebut dengan masa kosmosentris, di masa di mana manusia itu merasa dirinya itu lebih rendah daripada dunia, lebih rendah dari alam gitu, sehingga butuh alam untuk bertahan hidup. Manusia hidup di gua-gua, butuh sarana dari alam, dari batu, dari kayu untuk bertahan hidup, kemudian berburu gitu ya, dan membentuk kesadaran masyarakat yang sederhana menurut kekeluargaan. Kemudian secara historis muncul agama-agama kesadaran akan nilai-nilai bahwa manusia itu bukan hanya mampu dan memiliki kemampuan berpikir, tapi juga kita memiliki kesadaran tentang baik dan buruk ya, tentang benar dan salah. Ini kesadaran tentang nilai. Nah, agama mengajarkan itu. Kemudian agama memberikan ide bahwa tujuan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian peradaban manusia hidup dalam fase yang disebut dengan teosentris ya. Ini masa-masa munculnya agama-agama dalam sejarah manusia, agama-agama samawi ya, agama terutama agama Yahudi, Kristen, dan terakhir Islam. Meskipun kalau dalam kita melihat di sejarah peradaban menurut Al-Quran, jauh sebelum itu ada nabi-nabi yang mengajarkan tentang adanya Allah, Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian manusia masuk fase yang disebut dengan masa antroposentris, yaitu di mana manusia merasa nggak butuh Tuhan ya. Seluruh dunia ini
fokusnya kepada manusia saja. Nah, kita persis sekarang hidup di masa seperti itu, di mana seolah-olah manusia itu bisa mengatur dirinya sendiri, punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan masa depannya sendiri, dan seolah-olah Tuhan tidak dibutuhkan, ya. Dan sebenarnya kalau meskipun kita mengatakan agama saat ini itu juga mengalami masa pertumbuhan, tapi kalau secara politik, secara ekonomi, basis kehidupan kita itu basis yang sifatnya antroposentris, yang Tuhan apa ada dia akui atau tidak itu tidak terlalu penting. Misalkan demokrasi itu tidak terlalu mengasumsikan manusia itu menyembah Tuhan atau tidak, ya. Terus ekonomi kita sekarang, ekonomi pasar kapitalis tidak mengasumsikan kita perlu percaya sama Tuhan apa enggak. Nah, ini memang ada fase yang sangat cukup berisiko, ya. Nah, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa kesadaran manusia itu bisa berkutat pada dunia saja dan pada dirinya sendiri. Artinya manusia sibuk untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencari kesenangannya sendiri, mencari hiburan-hiburan, mengembangkan peradabannya yang mereka anggap itu lebih baik, lebih maju, lebih keren, ya, lebih advance gitu, ya. Nah, persoalannya itu membuat kesadaran kita sebenarnya terperangkap dalam kehidupan yang lebih empiris, kehidupan yang lebih langsung, ya. Seolah-olah tidak ada kelanjutan setelah itu, seolah-olah masa waktu kita di dunia ini hanya fase di dunia ini saja. Nah, di dalam ajaran agama kita dalam Islam, seperti saya sampaikan tadi, para nabi diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk, memberikan pengetahuan bahwa manusia, kamu itu tidak kemudian ada mak berdunduk atau lahir perocot di dunia ini begitu aja gitu, ya. Tapi ada proses kosmologis yang menciptakan, membuat manusia itu ada, yaitu Allah. Dan tujuan manusia ada di dunia ini tidak cuma hidup untuk dirinya sendiri, tapi ada tujuan lebih tinggi dari itu. Nah, itu artinya agama memberikan kesadaran kita lebih jauh, bukan hanya terpatok pada dunia kita yang kita alami sehari-hari gitu, ya. Lewat ritual, lewat ibadah, manusia dituntut untuk mengingat pada penciptanya, pada Tuhan, pada Allah. Kemudian lewat berbagai macam ajaran tentang baik dan buruk, ide tentang bahwa setelah kehidupan ini ada masa di akhirat, ya, itu agama mengajarkan kepada kita bahwa ada masa yang akan panjang yang akan kita lalui setelah kehidupan. Nah, itu artinya agama mengajarkan kepada kita untuk mengadvance kesadaran kita ini menjadi makomnya lebih tinggi lagi gitu, ya. Jadi bukan sembarang kesadaran yang terangkat pada kehidupan yang lebih bersifat wadak atau bersifat zahir. Nah, masalahnya tidak semua ajaran agama itu kemudian mempertahankan atau menekankan pentingnya kesadaran yang tinggi itu. Di dalam thariqah ini kita diajarkan untuk mempertahankan kesadaran akan realitas yang lebih tinggi, akan asal usul keberadaan kita, akan mau kemana kita nanti gitu, ya, dengan zikrullah ini. Jadi zikir ini sesungguhnya adalah bentuk ajaran dari Allah agar kesadaran kita itu termaksimalkan, dipaksa atau dilatih, dibina, dibentuk pada level yang maksimal, karena kesadaran yang sesungguhnya manusia itu bisa mencapai Allah, bisa makrifat kepada Allah, dan itulah disitulah di mana manusia itu memenuhi menjadi dirinya sendiri gitu, ya. Meskipun kalau kita lihat di dalam banyak surat Al-Quran, Allah berkali-kali mengatakan bahwa sesungguhnya hanya sedikit dari manusia, umat manusia yang memiliki kesadaran seperti itu, yang manusia memilih percaya, bertakwa, mengingat kepada Allah. Jadi ini sesungguhnya satu kesadaran yang bisa dibilang sangat mahal, ya. Saya ingat sekali beberapa kali penguasa Abah mengutip atau penguasa Abah Anom yang pernah mengatakan bahwa di antara murid-murid beliau yang berhasil itu atau yang jadi, istilahnya jadi, ya. Ini kata jadi ini mungkin perlu kita gali lebih jauh. Apakah kalau jadi berarti mereka itu gagal menjadi murid atau kemudian tidak terselamatkan atau gimana? Saya kira tidak seperti itu.
di antara murid-murid pengusaha Aba Anom itu tidak sampai 20% yang jadi gitu ya. Nah, kalau dalam teori pendidikan, ada satu lembaga pendidikan itu yang tidak bisa meluluskan, istilahnya kalau lulus ya, lebih dari 50% siswanya itu disebut lembaga pendidikan yang gagal sebenarnya ya. Kalau teori yang sekarang ya, saya ingat di Fakultas Filsafat itu sekarang sedang gencar agar kelulusannya itu lebih dari 70%. Kalau ada 30% siswa itu yang drop out, tidak lulus, maka akreditasinya akan terancam. Nah, pengusaha Aba Anom ini lebih serius lagi, tidak sampai 20% gitu kan. Apakah kemudian thariqah ini adalah produk yang gagal? Setelah saya pikir-pikir, kemudian di Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hanya sedikit manusia itu yang percaya, yang beriman, yang bertakwa. Berarti yang sedikit ini ya benar-benar satu struggle yang tinggi ya. Kini keimanan itu harganya mahal sekali. Kesadaran kita akan Allah itu begitu mahalnya ya, sampai di antara biliaran sekarang. Jadi umat manusia mencapai 10 biliar ya, sudah 10 miliar jumlahnya, itu hanya sedikit dalam Al-Quran dikatakan yang mengiman. Berarti ada terlalu banyak, sebagian besar itu tidak beriman, tidak percaya, atau tidak jadi menjadi manusia ya, kalau dalam bahasanya pengusaha Aba Anom itu. Nah, itu ukuran Al-Quran, artinya standar keberhasilan itu tidak sampai 50% atau bahkan di bawah 20% gitu ya. Jadi ini sesuatu yang benar-benar proyek kesadaran pada proyek kemanusiaan yang sangat mahal ya, sampai Allah menciptakan begitu banyak manusia, tapi hanya sedikit yang berhasil, hanya sedikit yang beriman, hanya sedikit yang bertakwa kepada Allah. Jadi zikir, mengingat kepada Allah, ini adalah tindakan yang luar biasa, yang sebenarnya dalam ajaran kita sudah diajarkan ya, dalam surat-surat tentang sholat ya, dirikanlah sholat dan ingatlah Allah dalam sholat itu. Dan Allah mengatakan kalau dalam sholat kita tidak ada ingatan, tidak ada zikirnya, sholat itu seperti sunda gurau. Sholat itu bahkan seperti azab, sia-sia, nggak jadi sholatnya. Jadi zikir inilah kunci dari seluruh ibadah kita. Nah, itu artinya karena zikir ini adalah maksimalisasi dari kesadaran kita, kemampuan kita berikan kesadaran kepada Allah. Bahkan sesungguhnya kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk jin, setan, dan malaikat ya, kita berbeda ya, karena kalau malaikat konon itu disetting, ada default sistemnya, malaikat tidak bisa ghaflah. Tapi manusia itu punya tantangan, punya kapasitas memilih, punya kehendak, kamu mau ghaflah atau mau ingat gitu ya, mau zikir atau tidak. Nah, ini menjadi lebih berat. Itulah tantangan menjadi manusia. Tetapi kita menjadi makhluk lebih istimewa karena kita kemudian bisa memaksimalkan kapasitas kesadaran itu di tingkat yang paling tinggi, pada level makrifat, pada level mengingat kepada Allah. Dan bahkan di dalam zikrullah ini ada berbagai macam ajaran-ajaran, perangkat-perangkat yang lain yang itu secara detail diatur ya. Sekarang salah satunya di bulan Zulhijjah ini juga ada waro itu adalah satu bentuk zikir yang lebih rumit, yang lebih kecil, kehati-hatian ya. Berkali dalam manakib, dalam tanbih kita diingatkan murid-murid untuk berhati-hati akan segala hal. Artinya hati-hati itu kita diajarkan untuk selalu sadar akan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu ya, tindakan segala kita, dan benar-benar serius dalam berbagai waktu, berbagai kegiatan kita lakukan. Nah, ini adalah satu praktik atau pelembagaan kesadaran yang sudah sangat rigid sebenarnya ya, sampai seperti itu sebenarnya di dalam thariqah kita diajarkan. Dan sangat sulit mencari hikmah seperti ini atau ajaran seperti ini di tempat-tempat lain, meskipun tetap sama dengan bingkai ajaran Islam. Jadi saya kira ini sesuatu yang harus kita syukuri, karena dengan ini kita kemudian dituntut, diajarkan untuk menjadi manusia sesungguhnya. Dan kita diajarkan bahwa kesadaran inilah satu harkat, satu dimensi dari manusia yang paling fundamental, yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Hanya dengan kesadaran yang diberikan Allah kepada kita, kita
kita bisa berzikir, kita bisa sampai kepada Allah, bisa wusul, bisa mengingat Allah di level yang paling tinggi, di mana makhluk-makhluk yang lain itu tidak bisa melakukannya ya. Bahkan kesadaran ini begitu penting dalam Islam, sampai-sampai Allah menjelaskan bahwa seluruh ciptaan Allah yang ada di sekitar kita di alam semesta ini itu adalah tanda-tanda Allah ya. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab ya. Siapakah ulul albab? Mereka yang berzikir saat berdiri, saat duduk dan berbaring, dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Ini artinya Allah mau mancing kita, mereka media agar kita mengingat, agar kita mengingat Allah, berzikir lewat makhluknya, lewat tanda-tanda, lewat alam semesta. Jadi segitu pentingnya zikir ini sampai Allah menjadikan surah ciptaan makhluk ini sebagai sarana media kita untuk mengingat Allah. Baik, ini saya kira satu ajaran yang sangat kompleks. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lain kali ya dengan bentuk elemen-elemen yang lain. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya, dan semoga Allah selalu membimbing, mengikat kita dalam ingatan kepadanya. Bi karma wal barakah pengasabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.